Nama saya Alifa Putri Pujani dengan NIM A2401231039. Saya Akila Puspa Nurhana dengan NIM A14012311072. Saya Hilmi Zahid dengan NIM A14012311076. Saya Marwah Ma'ruf dengan NIM B0401231171. Saya Muhammad Nabil Faris Farhan dengan NIM A2401231098. Saya Ning Ajeng Rahmita dengan NIM A3401231001. Saya Rizka Aulia, NIM A2401231131. Saya Wanda Hafijah Ajara dengan NIM A3401231064. Saya Zafar Zahira dengan NIM A3401231081. Instrumen penelitian yaitu terdiri atas 3 bab. Bab pertama berisikan tentang pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk bab 2 yaitu berisikan tinjauan pustaka, ada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir bab ketiga yaitu ada metodologi, di mana di dalamnya itu berisikan tentang data, manajemen data, dan metode analisis data. Bab pertama pendahuluan yaitu ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Kemiskinan telah membuat banyak permasalahan di Indonesia, seperti pengangguran yang semakin banyak, inflasi semakin naik, dan banyaknya putra-putri Indonesia yang tidak dapat menikmati pendidikan, serta adanya pertumbuhan ekonomi yang melambat. Persoalan kemiskinan salah satunya dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menganggur. Fenomena kemiskinan juga merupakan salah satu faktor penyebab dari rendahnya sumber daya manusia. Di kebanyakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat biasanya didampingi dengan tingginya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi masalah serius bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang tadi telah dijelaskan, maka kita akan mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan sumber daya manusia. Ketiga, apakah ada interaksi antara kemiskinan dan sumber daya rendah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara kemiskinan dan sumber daya manusia yang rendah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan dari makalah yang kami buat yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Nah, hal ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai cara, seperti peningkatan tingkat tabungan, akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Kemiskinan. Definisi kemiskinan itu sendiri yaitu suatu keadaan ketidakmampuan baik sebagai individu, keluarga maupun kelompok yang rentan terhadap munculnya permasalahan sosial. Karakteristik kemiskinan. Menurut Salim, ada beberapa karakteristik masyarakat miskin. Di antaranya yaitu, yang pertama, tidak memiliki faktor produksi yang mandiri, yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah, dan yang ketiga, tidak memiliki fasilitas. Adapun penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya keuangan, yang kedua, adanya bencana berupa kekeringan atau kelaparan, dan yang ketiga, kondisi sosial yang tidak berpihak. Oke, di sini ada sumber daya, yaitu definisinya manusia yang dipekerjakan di suatu instansi sebagai penggerak, pemikir, serta perencana dengan maksud untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selain itu ada juga faktor pengaruh, pendidikan, dan juga lingkungan. Pendidikan dapat menunjang SDM yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat mempermudah mencapai suatu tujuan. Sedangkan lingkungan berpengaruh pada pembentukan karakter yang mampu berdaya saing dan memberi pengaruh kepada sekitarnya. Bab ketiga yaitu metodologi berisikan data, manajemen data, dan metode analisis.
Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian sekaligus untuk menjamin keberhasilan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain laporan, buku, artikel, jurnal, dan informasi lainnya yang mempunyai hubungan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data yang diambil yaitu pada bidang ekonomi, pengumpulan data menggunakan metode sekunder yang berasal dari jurnal dan artikel yang ada di internet. Dalam manajemen data, kami menggunakan beberapa sumber untuk mencari korelasi atau hubungan antara kemiskinan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat menjawab tujuan dari makalah kami. Populasi dari data yang kami gunakan yaitu seluruh masyarakat Indonesia dengan mengambil data nasional. Lalu ada metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menganalisis data tingkat kemiskinan dan sumber daya manusia di Indonesia. Seperti yang dilihat kita presentasi di Indonesia yang pastinya berbeda pada tiap tahunnya. Dan kami juga menganalisis data pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang masing-masing data tersebut diambil dari data BPS nasional dan juga sumber lainnya seperti jurnal terdahulu dan artikel. Lalu kami kemudian mengolah data tersebut di dalam Microsoft Excel agar data tersebut siap untuk dianalisis dan dipindahkan ke dalam makalah. Variabel atau perubahan yang kami gunakan di sini ada variabel tetap sendiri itu adalah X, yaitu variabel tentang persentase pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada variabel Y1 dan Y2 nya sendiri itu ada tingkat kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dan yang Y2 itu kualitas sumber daya manusia di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dan nantinya di antara data-data tersebut tentunya kami mengambil data dalam rentang waktu yang sama, yaitu jangka waktu 5 tahun, agar terdapat garis yang jelas untuk dapat mengukur perbedaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 5 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu untuk metode analisis. Data yang telah kami kumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab masalah penelitian yang kami ambil. Data ini kita analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengaruh rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Dan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara kemiskinan dan sumber daya yang rendah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun data-data yang telah kami ambil menggunakan data kuantitatif, yaitu berasal dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, dan jurnal penelitian.